Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Geger yang diwakilkan oleh Wakakurikulum Bapak Hilmi Kansul Faizi SPDGR. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 1 Geger serta rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 11 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Ana Dwi Lestari, sebagai moderator, akan memandu webinar tentang diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Geger, Kabupaten Madiun. Pada webinar kali ini akan dibagi dalam 3 sesi dan 3 pembicara. Untuk sesi 1, yaitu saya sendiri, Ana Dwi Lestari. Kemudian sesi kedua akan dipandu oleh Bapak Galih Puji Mulyadi dan sesi ketiga akan dipandu oleh Bapak Tommy Ardianto. Sebelum kita mulai webinar kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mohon Bapak Galih share screen. Sampun Bu Ana. Halaman 1, Pak Galih. Dah, itu saja. Monggo Bu Ana. Oke. Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Next, Pak Galih. Kembali dulu. Bapak Ibu, kira-kira ketika kita mendengar kata disiplin positif, apa yang terbesit dalam benak Bapak Ibu? Kita Kira-kira harus ketika berdisiplin. betul, Kita, betul sekali Bu Sulis. kegiatan yang positif. Betul. Ya, di Sakura ada hotel. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, maupun hukuman. Bapak Ibu, kira-kira motivasi perilaku manusia itu apa? Apakah Bapak Ibu itu ketika berangkat sekolah pagi hari itu berdasarkan dorongan hati atau memang karena Bapak Ibu sebagai ASN yang ditugaskan mengajar dan harus patuh dengan peraturan pemerintah atau karena memang ingin dipuji oleh kepala sekolah? Karena panggilan jiwa, Ibu. Oke, yang Mungkin pertama Bapak Ibu. karena memang sebagai ASN, Ibu. Terus yang kedua itu karena takut, Ibu. Nanti kalau telat itu dihukum, Ibu. Ya itu, Ibu. Baik. Eh, selanjutnya Pak Galih. Nih.
Tiga, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang pertama dan yang ke sebentar Pak Galih. Untuk yang nomor satu dan nomor dua ini merupakan motivasi dari luar atau eksternal. Kemudian yang nomor tiga itu merupakan motivasi dari dalam atau internal. Tadi contohnya Bu Sulis tadi biar tidak dihukum, makanya berangkatnya pagi itu termasuk yang poin nomor satu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman agar tidak dihukum oleh pemerintah atau mungkin atasan, makanya berangkatnya pagi. Kalau misalnya kita ke sekolah itu karena memang dari diri kita pengen berangkat pagi agar tidak terburu-buru di jalan, itu karena kemauan atau dari motivasi diri kita itu disebut sebagai yang ketiga ini, yang motivasi dari internal atau dalam diri kita. Next. Sampun, Bu Ana. Iya. eh Selanjutnya, sebelum kita masuk ke sesi dua, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Lanjut, Bu Ana, Belum, belum belum. ada. Silakan Bu Nini. Iya, Bu Ana, terima kasih waktunya. Di sini yang saya tanyakan, apakah peranan orang tua dalam menerapkan disiplin positif, Bu Ana? Baik, terima kasih Bu Nini. Pertanyaannya bagus sekali. Sebagai orang tua yang ada di rumah, itu berperan sebagai model atau contoh yang baik dalam penerapan disiplin positif. Mereka harus menunjukkan perilaku yang mereka harapkan dari anak-anak mereka dengan memberikan dukungan dan juga bimbingan, serta memastikan adanya komunikasi yang terbuka dan juga jujur. Nah, orang tua juga harus konsisten dalam menerapkan aturan dan juga konsekuensi yang telah ditetapkan. Seperti itu, Bu Nini. Apakah masih kurang lengkap? Baik sekali, Bu Ana. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Galih Puji Mulyadi tentang keyakinan sekolah atau kelas dan juga kebutuhan dasar manusia. Kepada Bapak Galih Puji Mulyadi, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Ana atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini kita akan membahas sesi yang kedua dari webinar ini, yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu berawal dari peran serta guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah ataupun di kelas. Dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid ini, diharapkan nanti budaya positif di dalam kelas ataupun di sekolah itu dapat tercipta. Keyakinan sekolah atau kelas ini merupakan upaya atau berbentuk pernyataan-pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas ini biasanya berasal dari siswa, kemudian nanti akan ditarik eh, saat semuanya, kemudian ditulis di dalam papan dan disepakati bersama. Nah, sebagai bentuk contoh keyakinan sekolah atau di kelas bisa dilihat di dalam layar Bapak Ibu semuanya. Ya, seperti ini contohnya ada keyakinan kelas 9C, kemudian ada wali kelasnya, kemudian di situ ada tulisan-tulisan tentang keyakinan-keyakinan itu. Nah, keyakinan-keyakinan ini disusun atau dibuat bersama-sama dengan kelas. Karena ini adalah kesepakatan kelas, maka isi dari kesepakatan atau keyakinan kelas ini diperoleh dari budaya atau diperoleh dari kebiasaan sehari-hari yang disepakati. Sehingga nantinya akan membentuk perilaku-perilaku atau karakter budaya positif tersebut. Selanjutnya,
Ya, materi yang kedua yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Pernyataan, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai peraturan, kebijakan, hal atau melanggar itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa, diterima penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, mari kita studi kasus tentang 5 kebutuhan manusia di dalam cerita ini ya. Di mana ada Ibu Zulaika, yaitu guru wali kelas 12.1, sedang bingung menghadapi masalah salah satu murid di kelasnya, yaitu Pak Guno. Beberapa anak telah mengeluh Pak Guno yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang Anda lakukan dan menurut Anda kira-kira apa alasan Pak Guno melakukan itu? Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin menjawab ya kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Bu Zulaika ketika menghadapi situasi seperti menghadapi Pak Guno, punya murid yang seperti Pak Guno. Ya, silakan Bapak Ilmi. Oke, terima kasih Bapak Gale terkait dengan studi kasus yang telah Bapak sampaikan terkait dengan Ibu Zulaikah sebagai wali kelas sedang menghadapi kondisi di mana ada salah satu siswa yang sering meminta bekal makan siang kepada teman-temannya secara paksa. Nah, ini di dalam kondisi seperti ini seharusnya Ibu Zulaika juga mengobservasi terlebih dahulu alasan kenapa Pak Guno melakukan hal yang kurang terpuji tersebut. Mungkin dalam kesehariannya Pak Guno kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya berupa bekal, sehingga Pak Guno terpaksa untuk melakukan hal yang kurang baik dengan meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Mungkin dengan mengetahui latar belakang dan juga alasan yang terjadi dalam perilaku Pak Guno tersebut, Ibu Zulaikah bisa memberikan beberapa alternatif solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau menghentikan perilaku Pak Guno yang kurang baik. Mungkin dengan memberikan arahan ataupun juga memberikan solusi yang tepat sehingga sesuai dengan kondisi Pak Guno yang ada. Terima kasih, Ngoten. Terima kasih Bapak Ilmi atas jawabannya. Betul sekali Bapak Ilmi. Jadi ketika menghadapi situasi tersebut, kita harus menanyakan terlebih dahulu apa alasan. Mungkin ada kebutuhan manusia, dasar manusia yang eh, kurang di dalam Pak Kuno. Nah, sebagai contoh, alasan Pak Kuno karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasarnya yang sedang berusaha dipenuhi Pak Kuno adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin alasan yang kedua karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakannya kepada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Pak Guno tersebut adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Atau eh, mungkin dua itu alasan kebutuhan dasar yang berusaha ingin diperoleh oleh Pak Guno melalui studi kasus ini. Nah, Bapak Ibu, dari sesi kedua ini mungkin ada yang ditanyakan terkait materi ini. Monggo Bapak Ilmi. Oke, terima kasih. Terkait dengan keyakinan kelas yang telah Panjenengan sampaikan tadi, bahwasanya keyakinan kelas disusun oleh siswa. Dalam konteks ini, apa peranan kita sebagai tenaga pendidik dalam menyusun sebuah keyakinan kelas, sehingga dalam penyusunan keyakinan kelas itu bisa menciptakan sebuah kesepakatan yang baik, sehingga dalam proses pembelajaran itu
bisa didukung oleh keyakinan kelas yang baik tersebut. Terima kasih. Jadi, terima kasih Bapak Ilmi atas pertanyaannya. Baik, peranan kita sebagai guru di sini adalah selaku fasilitator mendampingi anak-anak dalam membuat keyakinan kelas. Kita akan mengarahkan kira-kira apa saja keyakinan kelas yang akan dibuat, karena mungkin ada usulan beberapa siswa yang mungkin akan nyeleneh, kemudian mungkin akan mencari hal-hal yang aneh-aneh. Nah, tugas kita adalah memilih memilah dan membantu memfasilitasi apa saja keyakinan yang akan kita capai. Mungkin itu Bapak Imi yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Galih. Jadi sami-sami untuk sesi 2 mungkin cukup sebentar, cukup saya akhiri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Ana. Silahkan Ibu Ana. Baik, terima kasih Bapak Galih. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi 3 yang akan disampaikan oleh Bapak Tommy Ardianto tentang posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Kepada Bapak Tommy Ardianto, dipersilakan. Terima kasih Bu Ana dan teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang posisi kontrol restitusi. Yang kedua adalah segitiga restitusi. Yang pertama, posisi kontrol restitusi ada 5, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, yang terakhir, guru sebagai manajer. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol bisa dilihat. Yang pertama penghukum, terus yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Semua kalimat tentang guru kepada peserta didik bisa dilihat di tabel sebagai salah satu contoh, nggih. Terus posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Karena sebagai manajer itu kita sudah mengaitkan semua dalam posisi restitusi kepada peserta didik. Nah, ini sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid atau peserta didik, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab dan mendukung murid agar mendapat dan menemukan solusi yang positif dan efektif tentunya. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Atau istilahnya nanti peserta didik atau murid menjadi tanggung jawab dalam menghadapi suatu masalah. Oke, berikutnya tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Intinya di sini adalah tidak ada namanya anak yang tidak mampu atau bodoh, adanya anak yang malas, sehingga anak-anak itu nanti bertanggung jawab dalam pembelajaran di kelas. Terus validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu
sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus yang menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak dari orang tua tersebut. Jadi intinya ini nanti supaya tepat sasaran. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dilakukan dengan memberi pertanyaan, pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Oke, sebelum ditutup sesi ini, apakah ada pertanyaan dari posisi kontrol restitusi dan monggo, Monggo Bapak Ilmi. Oh, monggo nggih. Bapak Ilmi no Gusulis. Terima kasih Bapak Tommy Ardianto. Dalam konteks segitiga restitusi, utamanya 5 posisi kontrol kita sebagai tenaga pendidik terhadap siswa, itu pastinya di era sekarang siswa itu kurang mendapatkan perhatian di dalam keluarga, mungkin karena kesibukan orang tua ataupun juga mungkin orang tua yang bekerja di luar negeri, itu menyebabkan adanya kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Nah, ini dalam kondisi ini terkadang dalam memberikan pengarahan kita terhadap siswa, itu kita terkadang membutuhkan posisi kita ada di posisi sebagai teman. Itu merupakan salah satu strategi kita agar kita bisa lebih dekat dengan siswa sehingga siswa tersebut merasa nyaman dalam proses pembelajaran ataupun juga memecahkan permasalahan yang ada. Nah, bagaimana peran Bapak Tommy dalam kondisi kita yang sudah terbiasa sebagai teman dengan peserta didik itu sehingga posisi kita bisa naik sebagai manajer, Manten. Oke, terima kasih dari Bapak Ilmi. Pertanyaannya sangat menarik. Bika- Karena pertanyaan itu bisa menjadi langkah kita dalam menghadapi masalah yang sangat kompleks ya di era global ini. Yang jelas, sebagai manajer dari posisi teman sebagai manajer, itu nanti pemikiran kita alangkah alangkah baiknya supaya menjadi dewasa ya. Pertama, langkahnya kita butuh komunikasi dahulu, di cross check-kan antara orang tua, terus teman, teman sekelas dan anak itu sendiri. Nanti supaya supaya ter- supaya mencapai solusi yang tidak terjadi kesalahpahaman. Solusinya nanti supaya tepat sasaran itu tadi yang saya jelaskan tadi dan tentunya efektif dan tentunya nanti tidak istilahnya solusinya itu atau keputusannya itu tidak istilahnya tidak memberatkan atau mengecewakan dari anak tersebut. Pak Ilmi nantinya. Ya komunikasi 3 arah dari teman, teman kelas atau anak itu sendiri dan orang tua nanti. Nanti bisa diambil kesimpulan atau solusi untuk yang lebih baik kemana anak ini, kebutuhannya apa, seperti itu. Baik, apakah Bapak Hilmi sudah puas dengan jawaban Bapak Tommy? Yang saya maksud begini Pak Tommy, mungkin karena kebiasaan kita sebagai teman terhadap peserta didik, nah ini bagaimana strategi kita itu untuk merubah menjadi manajer sehingga napa niku kalau tadi panjenengan jelaskan bahwasanya manajer itu adalah posisi yang paling baik kita sebagai guru lah itu maksudnya bagaimana solusinya seperti itu. Yang pertama ya kita butuh keterampilan khusus dalam berkomunikasi. Ya nanti tentunya
mengubah cara mindset kita atau pemikiran kita, kita sebagai orang tua itu di sekolah. Nah, itu nanti kan Oke. anak-anak sudah bisa berpikir, istilahnya, oh orang tua saya di sekolah itu bapak ibu guru saya. Tapi tentunya di sini bukan membatasi kita, istilahnya ini membentengi kita antara anak dan istilahnya bawahan dan atasan gitu enggak. Hanya Ya. merangkul dia, tapi dengan istilahnya itu penuh kasih Mohon sayang maaf ya Pak Tommy. antara Bapak Baik, Tommy. orang tua. terima kasih Bapak Bapak Tommy. Tommy. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit. Siap. Oh, nggih. Lebih Eh, berapa Pak Alim? Nanti bisa disambung lewat forum WA Pak Ilmi. baik, Nggih. Siap. Baik, terima kasih Bapak Tommy dan Bapak Hilmi. Sebelum kita akhiri, saya sampaikan dulu kesimpulan dari webinar kita pada malam hari ini, bahwa sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk murid. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu menerapkan budaya positif yang berpihak pada murid, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, kritis, dan juga bertanggung jawab. Baik, marilah kita tutup webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada webinar hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada salah pengucapan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karli. Stop dulu, nggih. Mantap.